sore semuanya. Selamat sore semuanya. Gimana hujan nggak? Keluar? Hujan? Udah nggak? Oke. Nah hari ini sebelum kalian jawab soal, aku mau ngejelasin tentang persamaan Diopantin linear. Belum pernah ya? Belum pernah. Nggak apa-apa. Kan belajar ya. Kan belajar. Nggak apa-apa kalau belum pernah nggak apa-apa. Ya sini. Ya, tuh. Ya. Nah sebelum ini tuh apa sih kayak persamaan? Mungkin Cantika belum belajar aljabar juga ya? Belum, jadi aku juga nggak tahu kayak apa. Nah sekarang sekalian belajar. Nah ini kita bikin persamaan. Ini biasanya ada di soal-soal OSN gitu kan. Jadi yang pernah ikut OSN pernah. Nah itu persamaan Diopantin itu sebenarnya kayak persamaan biasa gitu kan. Nah, Cantika mungkin belum kayak persamaan biasa kayak misalnya kayak AX plus BY plus sama dengan C. Nah, ini Jason pernah ya? Ya, tahu kan? Kalau persamaan linear, tahu kan? Tahu, iya. Ini persamaan linear, ya. Kalau misalnya Cantika persamaan linear tuh kayak bikin garis. Nah, persamaan tapi bikin garis lurus, kayak gitu, ya. Coba sebelum ke persamaan, coba aku mau tes dulu nih kayak misalnya hitung-hitungan. Hitung-hitungan pasti tahu kan? Kalau misalkan aku punya kotak ditambah 9, di sininya 15, berarti kotaknya sini berapa? Kotaknya berapa? Nah gitu, gampang kan? Gitu ya kan? Nah berarti kotak ini isinya berapa? 6 gitu ya. Ya, betul. 6. Lagi kalau misalkan aku punya 3 lingkaran itu sama dengan 27. Maka lingkaran ini nilainya berapa? 9 gitu. Ya, sebenarnya kayak gitu. Nah, cuman nantinya ya kan di persamaan itu bakalan ada kayak misalkan variabel tertentu gitu. Jadi kayak misalnya ganti kotaknya aja nggak sih, ganti kotak, ganti lingkaran gitu ya kan. Nah gitu, nanti kita terbiasa sama memasukkan nilai berapa sih X-nya, berapa Y-nya gitu kan. Anggap aja X-nya kotak gitu ya kan. Gitu ya kan. Jadi kalau kita tulis sih kayak misalnya X ditambah 3 sama dengan 6, berarti X-nya berapa ya? 3 gitu. Gampang iya begitu ya. Jadi sebenarnya kita belajar aljabar atau sejenisnya itu sebenarnya lebih gampang ya kalau kita pakai yang seperti ini. Nah terus kalau persamaan Diopantin itu apaan sih? Diopantin itu persamaan yang nilai XY-nya itu pasti bilangan bulat. Harus, bukan pasti. Syaratnya memang kalau misalkan persamaan tersebut mau dikatakan persamaan Diopantin, itu persamaannya harus apa tadi? Bilangan bulat. Tahu bilangan bulat? Apa? Bilangan bulat. Ayo. Bilangan bulat apa? Yang mana lagi? Serius? Bilangan bulat apa? Ayo, bilangan bulat apa yuk? Bilangan bulat. Ayo, bilangan bulat apa? Bulat atau sebutannya integer. Tuh, Integer. iya, tuh. Positif? Apa positif aja? Sama negatif. Negatif. Terus? Apa tuh? Ada positif, ada negatif. Satu lagi? Jadi kau udah kelas 6 kan? Udah belajar bilangan bulat kan? Masa lupa? Bilangan bulat apa? Ada tahu itu ya. Ada bilangan positif, bilangan negatif, dan tengah-tengahnya tuh apa? 0. Nah itu adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu pokoknya bilangan positif dan bilangan negatif dan 0 gitu. Jadi kalau misalkan hasilnya bukan bilangan bulat, ingat syaratnya. Jadi kita masukin nih kayak X-nya harus bilangan bulat ya tadi. Kalau nggak bilangan positif, bilangan negatif atau 0 ya kan. Nah berarti selain itu bukan dong? Iya bukan gitu ya kan.
kalau misalkan selain itu kayak misalnya bilangan pecahan masuk nggak sih gitu kan, kita nanya kan. Kalau misalnya hasil X-nya pecahan masuk nggak kira-kira? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuk nggak? Enggak, iya karena bilangan bulat dimintanya. Kalau misalkan bilangan pecahan jadinya bilangan rasional gitu ya. Jadi, nah sekarang kalau misalnya ini Diopantin ini khusus nilai X dan Y-nya itu untuk bilangan bulat. Nah tadi kan aku udah intermezzo nih ya, udah kasih tahu. Coba deh kalian cari X dan Y yang mungkin tapi untuk bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif berapa ya? Oh, Bilangan bulat positif 1, 2 dan seterusnya ya kan, terus ya kan 1, 2, 3. Nah itu namanya bilangan bulat positif. Ingat, jadi kalau misalnya bilangan bulat positif 0 masuk nggak? 0 masuk nggak? Nggak masuk ya. Jadi kalau misalnya nanti ikut atau ulangan atau ikut OSN gitu dibilang bilangan positif 0 masuk nggak? Ya enggak lah, kan bilangan positif betul dari 1 dan seterusnya pokoknya positif. Kalau dibilang bilangan negatif berarti dari tadi dari tadi ya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya sampai ke kiri ya. Namanya apa ini? Namanya apa? Apanya? Kalau 0. Kalau 0 ya bilangan 0 sendiri, bilangan 0. Jadi pokoknya bilangan bulat tuh dari bilangan apa tadi? Positif ya. Terus bilangan apa? Negatif. Terus 0 ya. Nah, tuh. Jadi harus itu tuh. Jadi kalau misalnya ceritanya lagi jangan bilang nggak tahu ya. Aku udah kasih tahu loh. Jangan bilang nggak tahu ya. Aku udah kasih tahu. Jadi ini 0. Oke, sekarang aku punya soal. Kalau misalkan aku punya X tambah Y sama dengan 7. X belum. X dan Y-nya harus bilangan positif. Oke, berarti X dan Y yang mungkin. X dan Y-nya harus bilangan positif. Tuh. Berapa? X-nya berapa tadi? 3. Oke, kalau X-nya 3 berarti Y-nya yang bener dong, X-nya 3 berarti Y-nya 4 gitu. Ya betul, X-nya 3 Y-nya 4. Nah, aku tulis di sini X yang mungkin ya 3 sama 4. Terus ada lagi? Emang itu doang? Masih ada. Apa lagi? 3 sama 4 doang. Ayo, apa tuh? Apa? 3 sama 4 aja nih. Bilang nama satu. 6 sama 1. Betul, 6 sama 1. Apa lagi? 2 sama 5. Betul. Lagi? Oh, udah ya? Udah ya? Tinggal dibalik doang ya? 3, 4, 4, 3 ya kan? 6, 1 atau 1, 6, 2, 5, 5, 2. Ada lagi selain ini? Ada lagi nggak? 0, 07, 07, yakin? No? Ayo, bukan ya. Karena apa? Karena mau bilangan apa? Beda lagi. Yang disuruh adalah bilangan positif. Betul ya. Jadi yang disuruh bilangan positif ya udah berarti positif aja gitu ya, positif aja. Nah kalau misalkan ini dimintanya bilangan positif, ini kan gampang nih ya, gampang lah ya kayak gini. Coba kalau misalkan nih aku punya mana ya, nih ada berapa nih 4X ditambah 3Y sama dengan 30. Ayo. Tapi X sama Y-nya itu positif. X sama Y-nya positif. Ingat,
harus bilangan bulat. Harus bilangan bulat. Ayo. Harus bilangan bulat. X sama Y-nya positif dan harus bilangan bulat. Ayo, bisa? Ayo. Bisa aja. Cantika aja. Oh, cantika aja. Kan tahu, cantika juga udah tahu bilangan positif. Kan positif. Kalau nggak negatif, nggak boleh negatif juga. Ya. Nih, harus bilangan bulat. Ada 4x ditambah 3y sama dengan 30. Berapa? Berapa? Ayo berapa? Berapa? Ibu pusing. Berapa? Ayo berapa? Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, misalkan seperti ini, kita harus pastiin persamaan ini bisa hasilnya itu bilangan positif apa enggak. Kita cek dulu nih, cek persamaan diopantinnya, dia masuk ke persamaan diopantin apa enggak ya. Caranya nih, angka di sini kan ada angka berapa? 4 kan sama 3. Jadi saya tahu 4 sama 3 itu kalau di aljabar sebagai apa? Koefisien ya. Nanti kan nih, kalau misalkan ada kayak gini ya, ada 3 lingkaran. Nah, 3 lingkaran, berarti 3-nya ini kita sebut koefisien. Oke? Nah, berarti kalau misalkan ada 4, terus dia ininya huruf. Nah, 4 ini kita sebut koefisien. Koefisien, gitu ya. Nah, kalau 3 juga masuk koefisien, tapi variabelnya beda gitu. Jadi kalau kita anggap variabel itu yang satunya tuh ada lingkaran, nah tapi yang satunya di sini kotak gitu. Jadi beda bentuk lah ya gitu. Nah kayak gitu. Nah tapi untuk angka itu pasti itu adalah koefisien. Oke, tadi kan katanya kita cek dulu nih, ini tuh persamaan diopantin atau bukan? Karena nggak semua persamaan itu diopantin ya. Jadi ingat, persamaan diopantin itu adalah persamaan yang nanti nilai X dan Y-nya ya kan, atau hasilnya itu pasti bilangan bulat. Nah ini pasti nggak nih. Nah kita nggak tahu dong ya kan, nanti udah capek-capek gitu ternyata nggak ada lah, capek ya gitu. Nah caranya kita cari, di sini ada 4 sama ada berapa nih koefisiennya? 3. Cari FPB-nya 15. Ayo cari FPB. Cari FPB-nya. Berapa ayo FPB-nya? Nanti berapa FPB-nya nih? FPB 4 atau 3? Bisa? 2,2 kali 3. Berarti berapa? 2 kali 3 berarti berapa? 12. 15 benar. Iya, 12. 12. Oke, berarti 12. Gitu. Ya. 12. Nah, ini koefisien ini 12 ya kan. Nah, di sininya 30. Ya kan, 30. Nah, kira-kira kalau misalkan kita ambil nih, kita bagi. Coba kita bagi. Semua persamaan di sini kita bagi ke sini. Kita bagi jadi 3. 4 bagi 3 berapa ya? 4 bagi 3 jadinya 4/3. Gitu. 3 bagi 3 berapa? 3 bagi 3 berapa? 3 bagi 3 plus Y. Kenapa plus Y? Karena 3 bagi 3 1. Kalau angka 1 itu biasanya kita nggak tulis gitu. Jadi kalau di sininya itu angkanya 1, maka kita tinggal tulis hurufnya aja gitu. Ya, 30 bagi 3 berapa? 30 bagi 3 berapa? 10. Betul. Nah, sekarang
kita tinggal dihitung dah. Berarti ini kita masukin, kalau kita mau cari, oh ini persamaannya berapa nih? Berarti Y itu sama dengan 10. Nah, kalau kita pindahin ke sini jadinya dikurang. Ya, 4/3x. Nah, gimana caranya biar Y-nya bilangan bulat? Berarti kamu tinggal lihat penyebutnya. Penyebutnya berapa? Penyebutnya berapa? 3. Berarti kita pakai kelipatan 3. Jadi ikutin kelipatan 3. Kita masukin kelipatan 3 berapa aja? 3 dulu. Iya, jangan langsung 6. 3, terus 6, terus 9 dan seterusnya. Itu dulu lah, ya kan? Masukin 3 dulu. Y sama dengan 10 dikurang 4/3. X-nya diganti angka 3. Tuh aku kurungin. 3 kalau mau dikali dulu boleh. 4 kali 3 berapa? 12. Bagi 3? Terus bagi 3? 4. Dia bilang 4. 4, betul. Nah, tinggal 10 dikurang 4 berapa? 10 dikurang 4, 6. Tapi kalau misalkan tadi kan perkalian kayak gitu dulu ya. Tapi kalau misalkan nanti kan tuh Jason mau bagi dulu boleh ya. 3 bagi 3 berapa? Pernah belajar pecahan kan? Ya. 3 bagi 3 1. Nah, 4-nya dikali 1 4. Tuh, boleh gitu ya. Boleh dibagi dulu, boleh ya. Nah, 6 itu bilangan bulat bukan? Bilangan bulat positif bukan? Iya. Iya, ya. Jadi kalau X-nya kita ambil 3, oh Y-nya jadi 6. Maka himpunan penyelesaiannya itu 3,6. Lagi, coba siapa nih yang mau jawab? Kalau X-nya 6, Y-nya berapa? Caranya sama. Ayo. Ayo. Kalau X-nya 6 kan tadi kan kelipatan 3. Tadi aku pakainya yang 3. Kan boleh pakai 6. Ayo, kalau pakainya 6 10 kurang 2. Enggak. Ininya 2 kali. Jadi sininya jadi 10 kurang berapa? 2. Oh, 2-nya apa nih? Jadinya berapa? Jadinya X-nya berapa tadi? X-nya 6, Y-nya Y-nya 2, betul ya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita pakai Y-nya itu, X-nya itu adalah pakai yang 6, ya. Ini tadi dicoret, boleh 10 dikurang, ya boleh coret ya. 3 sama 6-nya dibagi jadi 2. Jadi hasilnya tadi 10 dikurang 82. Coba kalau misalnya 9 gimana 9 nih nasibnya? Kalau 9 kalau 9 kalau nasibnya 9 bisa nggak? Nggak bisa, kenapa hasilnya? Betul sekali ya, karena hasilnya negatif. Jadi himpunan penyelesaian yang mungkin adalah berapa? 3,6 sama enggak, X-nya 6. X-nya 6 berarti 6,2. Nah, tuh 2 gitu ya. X-nya 6,2. Jadi itu adalah semua kemungkinan ya. Jadi kalau misalkan kita bisa nggak sih nyari X-nya? Bisa gitu. Kalau misalkan dia memang yang ditanyakan adalah persamaan diopantinnya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan persamaan diopantin itu apa sih? Persamaan ya
dan Y-nya atau nilai himpunan penyelesaiannya itu harus bilangan bulat gitu ya, harus bilangan bulat gitu. Oke, coba aku mau coba lagi, mau coba. Oke, nah ini kalau misalkan itu yang ditanyain adalah bilangan positif. Kalau bilangan positif itu bisa nih pakai cara kayak gini. Artinya, tapi kan bilangan bulat kan bukan bilangan positif aja kan. Kita tahu bilangan negatif mungkin, ya kan? 0 mungkin. Tadi kan kita masukin lah. Kalau negatif kita berarti kan karena nggak disuruh, karena yang ditanyakan di soal adalah bilangan positif gitu kan. Ya udah kalau misalkan, nah tapi kalau misalkan pertanyaannya diganti, jika himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan bulat, semua, jadi lebih banyak dong, ya dong, kan lebih banyak jadinya, ya kan. Kalau bilangan positif doang, ya udah nih, X sama Y mentok di 34, ya kan, 61, 25 terus dibalik, ya kan, mentok di sini, ya kan, terus ini juga bentuknya di sini. Tapi kalau misalkan ternyata X dan Y-nya itu adalah semua bilangan bulat, artinya bilangan positif masuk, bilangan negatif masuk, 0 masuk, masa iya kamu mau cari satu-satu? Gitu. Ya kan? Nah biasanya di soal-soal OSN juga perlu nyari satu-satu karena pertanyaannya juga paling nggak nyanggur. Oh iya, ini ada berapa aja ya himpunan penyelesaiannya? Nggak, tenang aja, nggak begitu ya. Paling dia itu suruh kayak misalnya ada nggak sih hasilnya gitu kan dari himpunan penyelesaian tersebut gitu, sampai akhirnya tuh ada nggak gitu persamaan akhirnya untuk nyari X dan Y-nya gitu doang, paling gitu doang ya. Nah perbedaannya, coba perbedaannya gini nih, kalau bilangannya yang ditanyain bilangan bulat positif aja ya, bilangan bulat positif aja kayak gini ya. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya diganti, X sama Y-nya itu semua bilangan bulat. Semua bilangan bulat. Hayo, semua bilangan bulat. Artinya bisa tak hingga gitu ya kan, bisa tak hingga gitu. Nah, kalau misalkan dia itu semua bilangan bulat, bukan bilangan bulat positif aja ya kan, semua bilangan bulat, maka di persamaannya untuk menentukan dia merupakan persamaan Diopantin yang tadi aku bilang harus cari FPB-nya. Harus cari apa? FPB. Oke, nih mana yang persamaan Diopantin? Ada 6X ditambah 9Y sama dengan 30. 15X ditambah 10Y sama dengan 31. 21X ditambah 14Y sama dengan 7. Untuk nentuin dia persamaan Diopantin atau tidak, sabar. Sabar, nih persamaannya gampang. Cari apa tadi? FPB dari apa tadi? Itu yang apa namanya? Koefisien. Ya, koefisiennya. Oh ini salah. Oh 9 ya, ini 9. Sorry. Nanti ini 9. Oh 9. Oke. Kayak nomor 1. Nih yang pertama. 6 sama 9, FPB-nya berapa? Jadi FPB-nya berapa? 6 sama 9? 2 kali 3 terus benar? Iya benar. Aku sabar. FPB? No, bukan. 3. Berapa? 3. Iya, 3 ya. 3, FPB-nya 3. FPB-nya bisa dibagi sama yang nggak ada hurufnya. Bisa nggak FPB-nya dibagi sama ini? Bisa nggak? 30 bisa dibagi 3 nggak? Tadi FPB-nya 3 kan? Bisa. Maka ini persamaan Diopantin. Oke, jadi yang dicari FPB-nya mana? Nih, ini.
koefisiennya aja, cari FPB. Terus kamu setelah kamu cari FPB, kamu bagi sama yang nggak ada hurufnya. Ya, nah kalau dia bisa dibagi, berarti itu persamaan dio pantin. Artinya dia bisa dibagi sama bilangan dulu, gitu ya. Semua bilangan gitu. Oke, ini berapa? 15 sama 10. Ayo, 15 sama 10. Yang bisa dibagi 15, yang bisa juga dibagi 10. Angka berapa? Ayo. Yang bisa membagi, kok dibagi ya? Yang bisa membagi. Nggak bisa. Bisa. Tapi maksudnya FPB-nya ada, gitu. FPB-nya ada. FPB-nya berapa? FPB-nya tadi 5. Tapi pertanyaannya 5-nya nggak bisa dibagi 31. iya, 31-nya Yang dibagi. 31-nya nggak bisa dibagi 5. Maka ini bukan persamaan diopantin ya, bukan persamaan. Karena kenapa? Karena FPB-nya nggak bisa membagi 31. Oke. Next. Jawab berapa? 7. Berapa? 7. Bisa nggak dibagi? Ini 21. Ini 21. 21 berarti FPB-nya berapa? 7 ya. 7 bisa dibagi 7? Bisa. Maka ini adalah persamaan diopantin. Gitu. Gampang? Gampang ya? Gampang Kak? Gampang. Belajar apa sih? Enggak sih. Kalau misalnya aku di sekolah belum pernah nemuin ini, tapi kalau di OSN ada. Karena kan match-nya bentuknya kayak kalau di OSN ada. Tapi kalau misalnya belajar kayak gini, kayak misalnya persamaan linear, dia biasa pernah ya, persamaan garis pernah belajar? Nah di SMP ada persamaan garis. Kelas berapa? Kelas berapa? Jadi kan bentar lagi SMP kan? Ya, bentar lagi SMP kan? Nah tapi kan apa coba yang dipelajarin bilangan bulat udah dipelajarin di SD ya kan? FPB udah dipelajarin belum? Gitu. Udah. Terus kayak misalnya masuk ini nih juga kayak tadi analoginya kayak misalkan aku jelasin kayak misalnya kayak ada lingkaran ditambah ini hasilnya, jadi kita cari tuh nilai lingkarannya berapa, ya sama aja kita cari nilai X-nya berapa gitu, anggapnya kayak gitu, jadi kayak gitu gampang. Nah jadi nanti kamu udah persiapan kan enaknya, wes aku udah bisa, aku sudah bisa gitu. Ya ini persamaan diopantin gitu ya. Nah oke. Kalau misalkan tadi, nah tapi kalau misalkan sebenarnya aku mau jelasin kalau misalkan variabelnya tuh gede banget. Variabelnya gede banget, berapa? Banyak ya kan, banyak banget kayak misalkan aku punya angka nih 252 X ditambah 190 Y sama dengan 36 tuh. Kayak gini, kalau misalnya begini gitu kan, gimana tuh? Kalau misalkan kayak gitu, cari apa dulu tadi? Cari apa dulu? FPB. Iya, FPB berapa? Cari FPB-nya berapa? Ayo. Berapa itu? Berapa Jason? Jason bisa ya? Nih berapa itu? Itu kamu dapetnya berapa? Hah? FPB-nya berapa berarti? 252 sampai 198
Nih, aku ajarin nih. Semoga dimengerti. Sih. Nih, aku cara bikin ini. Nih, lihat nih. Look at nih. Look at dari 252 ya. 252 nih dari 252. 252 ya, 252 ya. Nah, ini kan koefisiennya berapa? 198 kan? Nah, 198 kali berapa yang mendekati 252? Kali 1, oke. Berarti ada sisa dong? Ya. Berapa? Hidup aja. Biar jadi 252. Berapa? Berapa? Berapa ya? 60 enggak? Bukan. Jadi yang sisanya tuh berapa? 5. Ini kan 52, berarti di sini karena ini nggak nyampe 200 kan, berarti 50. 200 kurang 2 kan? Iya, harusnya 52. Jadi 54. Gitu. Oke, dah. Nah, sekarang gantian 198 sampai nggak ada sisa. Ini kan masih ada sisa. Sekarang 198. 198 itu 54-nya ada berapa biar jadi 198? Berarti kan yang mendekati doang kan, nggak habis kan? Pokoknya sampai habis dibagi. 54 kali berapa ya? Mendekati 198. Kalau kali 4 kayaknya kebanyakan ya, ada 200 ya. 3. Berarti 150 162. Iya benar kan? 162. Berarti sisa berapa? No. Gila, kan sih langsung 198 nol. Belum. Nanti kalau 0 berarti itu FPB-nya. Itu berarti habis dibagi, gak ada sisa. Berapa nih? Tambah 100. Ayo, 162. 3 6 ya, 36. Nah, sekarang 54. 36 kali berapa yang mendekati 54? 36 kali 1 masih ada sisa kan? Ya. Sisa 18. Sisa 18. Lagi terakhir 36. 18 kali berapa? Biar jadi 36. 2. Maka FPB-nya 18. Sama aja. Apa? Enggak ya? Sama aja susah. Orang tinggal tambah kurang doang. Tinggal tambah kurang aja, susah gimana? Bisa? FPB-nya 18. Nah, itu bisa pakai cara seperti itu. Berarti ini FPB-nya 18. Nah, apakah 36 bisa dibagi 18? Bisa, betul. Jadi 36 bisa dibagi 18 ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita mau bikin persamaan ya, nilai X dan Y-nya. Nah, kalau kita udah bikin kayak gini, kita mau bikin persamaan X dan Y-nya nih, X dan Y-nya bisa. Kita bikin X dan Y-nya dari persamaan ini dan semua ini. Ya kan? Nanti Kak liatin guys. Nanti kan ini bekal kamu, ya kan? Bekal kamu kan. Nanti nggak di SD aja, ya kan? Nah, wis aku udah bisa nih ngerjain ini. Aku udah bisa gitu kan. Udah bisa. Coba aku mau cek dah. Nanti kamu Jason kerjain soal. Bisa, aku yakin kamu bisa. Aku yakin kamu bisa. Dua soal. Yang satu ini ya banyak nih, semua bilangan bulat. Yang satu ininya X-nya bilangan positif aja. Oke? Yang satu X-nya bilangan positif aja. Nih, yang nomor 1 X-nya bilangan positif aja. Bilangan positif. Nah, itu apa?
3x ditambah 4y sama dengan 28. 3x ditambah 4y sama dengan 28. Nah, kalau nomor 2 itu semua bilangan bulat. Semua bilangan bulat. Nah, coba sampai sini aja dulu deh. Sampai sini aku mau tahu. Kalau banyak nih. Apanya? Ininya sampai sini aja nih, sampai sini nih. Sampai buktiin dia itu persamaan Diopantin atau bukan gitu. Ya. Nanti kalau misalnya aku tambahin takutnya cantikannya itu. Tenang Santika, tenang. Aku tidak sejahat itu. Y sama dengan 21. Dua aja. Nih, kalau yang nggak bawa buku, nih pakai ini. Nih, kita kerjain dulu. Nih, coba. Ya ampun, ada. Tenang, pulpen nih. Ini berarti kalau yang ini pakai cara ini, ya. Kalau yang ini, aku cukup minta ini persamaan Diopantin atau bukan. Berarti sampai ini nih yang nomor 2, ya. Nggak sampai suruh nyari ininya, nggak usah. Nanti aja ya. Nanti next ya kita itu ya. next kita. Nanti Kak belajarin dulu, kalau pelan-pelan ya kan. Kita kan masih betul. Tiga-tiganya kita. Kenapa? Kita harus ngilangin yang kita miss. Yang mana? Ini Ya. tiga-tiganya? 2. Apanya yang tiga-tiganya? Apanya tuh? Coba. Ya. Kenapa sih? Aku nanya. Nih, ini geser. Nih, yang nomor 2 caranya kayak gini. Yang nomor 1 caranya kayak gini. Tuh. Yang nomor 1 caranya. Nyari FP dulu, ya kan? Ini gak usah kali. Nggak usah. Kalau yang ini gak usah tuh, langsung aja. Langsung. Iya, gak usah cari FB juga gak apa-apa. Karena nggak banyak ininya, apa sih angkanya nggak banyak. Nah, yang angkanya banyak itu lebih baik cari FBB-nya dulu, karena takutnya kalau misalnya beda FBB-nya itu hasilnya tuh kan banyak banget, karena semua bilangan bulat kan, karena semua bilangan bulat dia mencakupnya. Nah, kenapa kalau misalnya yang X, Y-nya bilangan positif nggak pakai cari FBB-nya dulu gitu? Karena yang diminta cuma positifnya aja, jadi kan cuma dikit doang. Ini Bagi berapa? Bagi 4 ya? Kalau bagi 4 ini 28 bagi 4 itu oh, 28 bagi 4 itu berapa? Kok itu X? Luan. Ya, Ini mah gila. Y-nya dong sayang. Makanya Y-nya ditambah. Kan ini kan dibagi 3 karena Y-nya. Jadi Berarti kan iya, yang Y-nya. 4. Iya, gitu. Karena Y-nya biar Y-nya tuh 1 gitu, biar tinggal Y aja. Ini kan 4Y, Ya. biar tinggal Y aja. Y aja. Iya dong, kan Y aja tuh, Y aja. Iya, Y aja. Tinggal Y aja. Bisa aja.
4 bagi 4 1. Gitu. Ya iya kan, jadi tinggal Y aja. 1. Ditulis lagi Y aja. Gak usah, kayaknya ini Y gitu maksudnya. Terus itu apa? Kan gini, kan tadi kan berapa itunya? Dari sini dulu kali ini belum, kamu loncat ke mana? Kan ini 3 bagi Iya, bagi 4, iya. Oh, kan ada bagi 3/4. Iya, X Ini X kan ada X ditambah. plus Y, tinggal Y-nya doang kan, dengan Iya aja. Iya aja. sama dengan, nah ini 28-nya juga bagi 4, berapa? 7. Taruh di sini jawabannya ya. Iya. 7, dah. Terus baru masukin. Nih, ini aku pakai kelipatan 3. Kenapa aku pakai kelipatan 3? Aku lihat penyebutnya, karena penyebutnya 3. Nah, berarti itu pakai kelipatan berapa? Coba 4 dulu. 4. Nah, ini tapi kamu ini dulu nih. Dipindahin dulu. Ini kayak gini nih. Jadi Y-nya di sini Y sama dengan, nah berarti ininya tetap 7 dikurang ya 4 3 berapa tuh? 3/4 X tuh. Nih kayak gini. Dikurang 3/4. Iya, tapi kan 3/4, jangan ikutin aku. Maksudnya iya, X-nya mana? X sama ya udah kayak gitu. Nah, terus X-nya kamu ganti-ganti pakai kelipatan berapa? Yang saya ganti 4 dulu. Iya, kelipatan 4. Udah masukin nih. Dari sini nih kamu masukin. Misalnya yang pertama, tadi kan kelipatan 4 berapa dulu? 4 kan? Dari 4 terus berapa? 8. Ya kan? Pokoknya yang positif ya. Mana? 4. Iya benar. 4,2 oke. 6 berapa? 1. Betul. Mana? Nggak dijemput. Iya. Oh sedih banget kamu nggak dijemput. Dulu. Coret. 3. Coret ini dong. 3 kan 3 kali 1. 3 terus ini ya 7 kurang 3 Iya, kan gitu. 7 kurang 3 langsung aja. Oh, langsung oke. Iya deh, ini kan 7. 3 kan hasil ini 3 kali 1 kan. Jadi langsung 7 kurang 3. Iya 7 kurang 3. 4. Nah sekarang tadi kan 4 udah ketika sekarang Yang ini kan enggak satu lagi dong. Kan emang kelipatan 4 doang. ada Aku berapa? aja iya 8. Sekarang ganti. Iya. Dulu dikurang 3/4. Nah itu dia ganti 8. Ini jangan lupain. Nanti aja. Iya aja. Nah, gitu. Coba nggak? Boleh. Masuk ke atas. Pengen 21 kali 13. Emang langsung habis ya? Ini 273 dikali 1 162. Berarti 21 dong KPK nya. Ya KPK FBB sorry 21. Ini udah habis nih. Benar. 273 berarti enggak dong 273. Ini kan 273 ya? 273 kali 1 kemarin 162. Ini 4 35 273. Iya benar 273. 162. Pakai 162 dong. Udah. Nih. Ini kan tadi 252 198 kali berapa? Tambah sini kan. Nah, berarti kamu ininya kalau misalnya 198 pakai yang sininya 54-nya. Berarti harusnya 162 kali berapa yang mendekati itu? Ini udah.
X-nya 8 berapa? 7 kurang berapa? 6. Ada lagi nggak? Tadi ada lagi. Udah. Ayo, yang kecuali ada lagi. Kata Cantika ada lagi nggak? Hah? Kata kamu ada lagi nggak? Kan kelipatan 4 kan bukan sampai 48. Ya ada 12. Ada, tapi bisa nggak? Pertanyaannya kan disuruhnya jangan positif. Gitu. Ini aja udah kecil banget. Udah banget. Berarti nggak ada ya? Ya udah nggak usah. Udah sekarang yang ini nomor 2 gitu. Berarti itu tuh jawabannya 2 gitu kan? Iya kan? Iya, oke. Dia nggak salah. 51 kali berapa yang dikali? Itu 273. Kata nggak? 435 273 45 X kali 1 2 berarti berapa tuh? 62 iya 162 162 kali 173 berarti 162 kali 1 162 kali 1 173 162 satu ya satu berarti dikali 111 dikali 1 kali 1 dia jadi 162 berarti 162 51 ketemu nggak? 51 dapat 51 kali 2 100 Nah, seharusnya 102 tambah 99 terus mendapat berapa? 51 9 kali 5 tambah 6 6 kali 5 6 kali 1 tambah 3 oke berarti berapa? Berarti apa? BB-nya berapa? Yes, ketemu BB-nya 3 ya ketemu yes. Bisa kayak gitu apa kan itu latihan ya latihan metode baru jadi tahu ya tahu. Tapi kalau menurut Jason sama Cantika kalau cari FPB pakai metode kayak gitu dibandingkan kayak metode biasa gitu kan ya kan metode biasa kayak misalnya pakai power faktor atau pakai apa yang kotak-kotak itu ya kan menurut kamu lebih mudah yang mana? Namanya ini kalau Dengan cepat kayak gitu sebenarnya sih kalau ini kan teknik baru gitu jadi kamu bisa mengubahkan kayak gitu dan itu juga memudahin kamu kayak misalnya bikin persamaan-persamaan nanti kan kalau misalnya kan matematika kan nggak cuma di situ aja kan jadi kamu bisa dapat oh ternyata bisa ya diginiin gitu ya kan
pohon faktor, nah sekarang bisa ada cara barunya gitu. Bisa, bisa. Masih nyari. Nyari, tinggal kurangin aja saya 435 daripada 273 berapa? Ditutupin. Tangan ya, dikasih kertas itu aja nggak apa-apa. Kan dikasih kertas biarin aja gue coret-coret. Ya gitu ya. Ntar tangan kamu kotor. Coret-coret situ aja, cantiknya nggak apa-apa. Belakangnya T, nah ya betul. Nah sekarang 273 Dengan 162 kali berapa? Yang mendekati 273. 1 2 1 2 berapa gitu kan? Tuh, nah berarti sisanya berapa? Tambah berapa aja kan? Iya, kan pasti nggak habis kan, ya kan? Jadi masih ada sisa. Jangan tuh nyari sampai yang nggak bersisa. Oke, Jason, udah paham kan? Iya. Silakan kalau mau diri soal. Satu. Bisa lagi yang matrix. Lagi apa? Matrix. Ya. Oh, matrix. Satu. Oh, lagi matrix. Matrix apa nih? Oh, ini perkalian. Nah ini matriks. Kalau misalnya ini perkalian nih beda. Kalau ini penjumlahan. Kalau perkalian sama konstanta kayak gini tinggal kali base aja. Kan kalau matriks kan baris sama kolom kan. Nah ini dikali masing-masing. Tapi kalau misalkan matriks dengan matriks itu kaliinnya baris dikali kolom gitu. Baris kali kolom. Tapi ini apa ya? Kayak misalnya kayak gini. F dikurang berapa? 7. X kurang berapa? 2. X kurang 1 dikali ini, ya kan? Kali berapa nggak tahu? 1 apa 2? 1. Itu kan X kurang 1 kali 1 baru 1 dikali negatif 1 gitu. Jadi kayak gitu. Pokoknya baris kolom gitu. Perkaliannya baris kolom gitu. Nah, cantik kan? Sudah kurang? Belum? Ya, good. Tapi ntar dulu dah. Jangan ini dong. Apa? Ini 162 dong sayang. Kamu Iya, apa? salah. Jadi 162. Satu. Oke. Nah, gitu. Kelebihan dong, kelebihan. Itu aja. Iya. Banyakan. Berapa? Baris kolom. Berarti itu, nah kalau persamaan metrik biasanya kan dia kalau misalnya baris dengan baris gitu kan, misalnya baris 1 ya bakalan sama nilainya dengan baris 1 juga gitu. Itu persamaan metrik. Itu tanda sama dengan kan, tanda sama dengan ya sama kayak kita penyetaraan pakai persamaan gitu, pakai sama dengan. Nah, itu bisa. Keren kamu udah belajar matrik. Soalnya gampang lah. Yes. Iya. Nah, apa tuh kayak gitu bipil gitu ya. Nanti pas pelajarannya nggak terlalu susah untuk kali-kali. Wah, ya betul sekali Bud. Jadi kan keren nih kamu. Walaupun kamu masih kamu udah bisa ngerjain ini, wah keren banget nih. Ntar pamerin, oh aku bisa nih ngerjain ini kayak gitu. Oh bisa nih gitu. Kalian bisa nggak gitu ngeliatin gitu? Itu kali 2 apa? Hitung. Udah betul. Sembilan. Iya. Bukan mau itu lagi.
Boleh. Oh iya nulis. 51. Oke, good. 9 kali kamu dekat. ini kelebihan. Yuk. Itu masih bisa. Salah. Pas 5. 6. Sudah bisa dia. Dia sudah bisa. Oke. 2. 1. Kan? Oke. Gitu. Iya. Terus Kan itu belum masih ada sisa terus ya kan? benar ada sisa. Jadi 6 dengan 3 3 kali 2 habis. Mana BB-nya? 3. Yes. Akhirnya ketemu beta. Yeay, ketemu katanya. Keren. Jadi FPB-nya cuma 3. Yeay, gitu. Terus udah. Udah, berarti dia itu masuk ke persamaan dia pantin Iya. kan? Karena dia itu FPB-nya 3. 21 bisa dibagi 3 nggak? Kan 21 bisa. Berarti masuk ke persamaan dia pantin gitu. Ya kan? Yes. Karena 21-nya bisa dibagi 3. X tambah sampai itu judulnya. Persamaan diopantin linear. Nanti ada juga yang banyak ya, yang bukan linear. Berarti linear itu berupa garis lurus. Jadi kalau yang bukan linear berarti ada yang berupa kurva. Dia udah ya? Dah. Nanti kamu mau ngerjain drill soalnya tuh masih ada waktu. Berapa? Yang boleh. Kan kita sampai setengah 6. Iya, masih ada waktu. Kalau kerjain mau istirahat dulu kalau takut capek. Tapi bisa kan? Yes, keren kamu. Keren. Tapi bisa kan? Bisa dong. Masa nggak bisa? Kayak gini mah kecil lah. Positif. Ya, jadi kalau misalkan untuk bilangan positif, ya kita yang bilang positif bisa langsung ke sini. Tapi kalau misalkan yang ditanyainnya adalah semua bilangan bulat, kamu harus cari FPB-nya dulu. Cari FPB-nya. Mana kamu? Nggak tahu, aku asal aja yang aku bisa aku coba. Aduh loh. Iya, tanya. Oh, gak bisa apa? Kalau sekarang bisa tuh sibuk, ya udah aku kerjain aku bisa aja. Karena TKA ya. TKA. Kemarin gimana itu TKA-nya? TK apa dulu? TK apa dulu? Tapi kan dua kan bahasa Indonesia sama Ada 26 kan nih. Oh. Sebenarnya 3 sih, cuman Oh. yang ketiga itu nilai-nilai gitu kan simulasi. Oh. Nih, yang gelombang pertama matematika dapat 73,33. Tapi aku di sini paling tinggi kalau di situ seangkatan aku. Aku selama setelah TK itu aku udah paling tinggi. Apa nilai ini? Terus bahasa Indonesia 80. Itu yang gelombang pertama. Gelombang kedua, yang gelombang kedua matematika tuh kecil banget, dapat 66,67. Tapi bahasa Indonesia 100. Itu bener, aku satu-satunya dapat 100 di situ. Jadi kayak skills. Keren sih. Tapi iya loh, pada kecil-kecil ada yang dapat 40. Iya, memang rata-rata nilainya Iya. segitu. Matematika sih yang itu mah. Iya, kalau bahasa Indonesia mah ya. Kayak gitu. Bahasa Indonesia juga itu. Tapi keren lah kamu dapat segitu. Tapi kayaknya kamu bisa lebih daripada itu. Bisa kamu bisa. Apalagi udah tahu kayak soal saya kan kayak misalnya
satuan berat kayaknya ya, kayak gitu kan, kayak ulang-ulang gitu aja pecahan. Ya itu pokoknya Ya, pecahan. tentang ya gitu pokoknya sama jarak, kecepatan waktu itu kan gawe. Iya. Terus ya udah operasi pecahan, terus saya nanti gitu doang aja. Iya tuh kan. Mana aku bingung aja di luar Bingung. Bingung. Makanya kan udah sering ngerjain pecahan. Kalau pecahannya ada yang susah nggak? Coba aku lihat. Coba, wih. apa kan? Ini berarti kan lah 7 kan? X. Gini kak, gini doang kan? Kenapa? Iya, gitu dong. Karena ini kan udah disamain ya. Kalau udah disamain ya udah. Kelihatan kan ada atau KPK gitu? KPK ya betul. Jam 12. S1 S1 ya. Berarti kamu kali dulu sama 2 ya? Ya. Baik, 2 sama 2 kali 1. Itu 2 X2 dikali 1 X 2 2 kali negatif 1. Oh, 2 kali negatif 1. 2x 2 kali negatif 1. Jadi nyala lo nggak sih? X-nya mana, dikalinya mana? Jadi, oh belum, ini X apa dikali? Oke, ini jadi ya X dikali ya. Oke, betul. 2x 2 negatif 2 negatif 4 negatif 4 kolom 1. Kamu udah nyoba itu enggak? Ini kan baris 2 kolom 2 kan, 2 Inverse. inverse ya, terus yang baris 3 kolom 3 udah baris 3 kolom 3. Nah kayak gitu.